Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumiati Waradeu, NIM 2202020005, Prodi Manajemen 1, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori permintaan. Yang pertama yaitu pengantar. Dalam ilmu ekonomi, istilah permintaan menunjukkan jumlah barang dan jasa yang akan dibeli konsumen pada periode waktu dan keadaan tertentu. Permintaan adalah suatu proses dalam melakukan sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Pengertian teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Selanjutnya, fungsi permintaan pasar. Fungsi permintaan pasar akan sebuah produk menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan semua faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Dari berbagai variabel penentu permintaan itu, kita dapat menggolongkannya menjadi variabel strategis, variabel konsumen, variabel pesaing, dan variabel lainnya. Yang termasuk variabel strategis adalah harga barang yang bersangkutan, advertensi, kualitas dan desain barang, serta saluran distribusi barang. Sedangkan yang termasuk variabel konsumen adalah tingkat pendapatan selera konsumen dan harapan konsumen terhadap harga di masa yang akan datang. Variabel pesaing mencakup harga barang substitusi dan barang komplementer, advertensi dan promosi barang lain, saluran distribusi barang lain, serta kualitas dan desain barang lain. Selanjutnya, permintaan industri dan perusahaan. Fungsi permintaan bisa ditentukan baik untuk industri secara keseluruhan maupun untuk perusahaan secara individual. Fungsi permintaan perusahaan lebih menekankan pada variabel independen yang menunjukkan perilaku pada para pesaing. Misalnya, fungsi permintaan dari suatu perusahaan biasanya akan memasukkan harga dan biaya iklan dari perusahaan saingannya. Permintaan akan produk suatu perusahaan berhubungan negatif dengan harganya sendiri, tetapi berhubungan positif dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan saingannya. Selanjutnya pengertian kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan suatu bagian dari fungsi permintaan yang menunjukkan hubungan antara harga produk dengan jumlah produk yang diminta. Ceteris paribus. Kurva permintaan akan suatu produk biasanya dilukiskan dengan menggunakan sebuah grafik dan semua variabel independen di dalam fungsi permintaan tersebut, kecuali harga produk tersebut dianggap harga tetap. Selanjutnya, hubungan antara permintaan dengan keputusan manajerial. Perusahaan harus mempunyai informasi yang baik dan layak tentang fungsi permintaan akan produknya agar dapat membuat keputusan operasional yang efektif, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya, faktor-faktor penentu elastisitas harga. Ada 3 faktor, yaitu pertama, permintaan industri. Mengapa elastis harga dari suatu produk lebih tinggi dari produk lainnya? Secara umum ada 3 alasan untuk membedakan elastisitas harga, yaitu 1. Seberapa jauh sesuatu barang dianggap sebagai kebutuhan pokok. Kedua,
ketersediaan barang-barang pengganti atau substitusi. Dan ketiga, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu produk tertentu. Dan yang kedua, permintaan perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis permintaan. Ada beberapa Selanjutnya, jenis-jenis permintaan. Ada beberapa jenis permintaan yang biasanya sering diajukan, yaitu seperti permintaan informasi, permintaan bantuan, permintaan pendapat, atau bahkan permintaan untuk berbagi pengalaman. Selanjutnya, tujuan teori permintaan. Tujuan utama dari permintaan adalah untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku konsumen dalam merespon perubahan harga dan faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan suatu barang atau jasa. Beberapa tujuan khusus dari teori permintaan meliputi, yaitu pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Kedua, memprediksi perilaku konsumen. Ketiga, memahami elastisitas permintaan. Keempat, membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengaruh waktu terhadap elastisitas. Waktu merupakan faktor penting dalam analisis permintaan. Salah satu karakteristik waktu dari permintaan adalah kurangnya respon yang seketika. Di pasar, konsumen seringkali bereaksi terlambat terhadap perubahan harga dan keadaan terhadap di pasar. Untuk itu yang terlambat atau tertinggal ini bagaimana pengaruh kenaikan tersebut terhadap unitas listrik yang diminta. Dalam jangka waktu yang sangat pendek, pengaruh tersebut sangat kecil. Para pelanggan listrik mungkin akan mengurangi pemakaian lampu yang tidak diperlukan, tetapi permintaan akan listrik yang sangat tergantung pada alat-alat listrik yang dimiliki para pelanggan listrik tersebut dan pada peralatan yang digunakan oleh sektor industri dan komersial tidak terpengaruh banyak. Dan yang terakhir, rangkuman atau kesimpulan. Permintaan akan produk suatu perusahaan merupakan faktor penentu profitabilitas yang utama dan perakiraan. Permintaan merupakan faktor penting dalam perencanaan manajerial untuk membuat suatu perakiraan dipercaya atau reliable. Seseorang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dan hubungan-hubungan ekonomis yang bisa tertentu. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.